Selasa, Rabu, Kamis enggak. Kayak gitu soalnya gimana dosen sama gimana matkul melihat situasi dan keadaan. Halo, perkenalkan nama gua Zul. Halo, nama gue Farel Putra Fadila. Kenalin, nama gue Muhammad Haidar Azhar Raihan, biasa dipanggil Raihan. Halo, nama aku Rozan. Kenalin, gue Alvan Frigian atau bisa panggil Alfa. Halo semuanya, kenalin nama gue Aditya Samudra, bisa dipanggil Adit. Gue dari TPB STI Angkatan 2022. Kesibukan akhir-akhir ini paling kuliah aja sih sama nyari-nyari kepanitiaan. Love language-nya physical touch, MBTI-nya INFJ. Dari jurusan FTI, TPB FTI, Angkatan 2022, kesibukannya akhir-akhir ini ngepanit Techfest. Jadi jangan lupa untuk join Techfest. Dan love language-nya physical touch. QQ. MBTI-nya STJ strip A. Oke. Dari TPB FTI, Angkatan tahun 2022. Kesibukan gue akhir-akhir ini nyari beasiswa karena ITB mahal. Terus love language, word of affirmation, MBTI-nya INTJ. Gue dari jurusan Teknik Geofisika tahun 2021. Kesibukan sekarang gue dipercaya jadi sekjen di salah satu acara di himpunan. Terus kalau love language, quality time sih, terutama sama kamu. Terus kalau MBTI, SFPA alias badut. Oke. Gue dari jurusan Teknik Perminyakan Angkatan 2021. Kesibukan sekarang sih lagi mikirin kesehatan kamu. Love language, quality time, sama MBTI INFJ, I-nya imut. Dari Teknik Perminyakan 2021, kesibukan gua akhir-akhir ini paling aja di LO di acara jurusan. Untuk love language-nya act of service, sama untuk MBTI-nya GNTNG, ganteng. Jadi nanti untuk cara mainnya, ambil satu terus dibaca apa pertanyaannya. Nanti dari TBB gimana pendapatnya, dari jurusan gimana pendapatnya. Oke. Langsung nih. Iya. Gue dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pacaran untuk support system pas TPB yay or nay. Kayak lu udah. Karena gue masih TPB, menurut gue iya sih. Soalnya apa ya? Kalau pacaran tuh kayak kita yakin punya satu orang yang selalu bisa dukung kita. Kalau misalnya temen, dia bisa aja pindah ke temen yang lain. Kalau pacar kayaknya enggak sih. Iya nggak? Ya bisa jadi. Gimana nih, kakak kan udah pernah TPB, gimana? Kalau gue sih depends ya, karena bisa yay, bisa nay, tergantung kalian juga gimana. Tapi mostly yay, karena kadang-kadang kita tuh kayak bingung mau ngobrol sama siapa, mau cerita sama siapa selain orang tua dan Tuhan. Kadang-kadang kita butuh support system juga kayak gitu. Bener nih kata-kata sebelumnya. Lebih efektif transportasi umum atau pribadi? Gimana Kak? Gue dulu nih, ayo. Silakan. Menurut gue pribadi dong. Soalnya satu, umum tuh mahal dan kayak harus bolak-balik kan. Terus kedua, kalau pribadi bisa modus. Nah, kamu lewat naik apa? Oh ayo bareng, searah kok. Padahal dia di mana? Hey, that's pretty good. Kalau menurut gue sih sama sih pribadi ya, karena sebenarnya kalau dari segi biaya sih sama-sama aja, karena rumah gue juga jauh. Cuman lebih dari ke fleksibelnya sih. Jadi mungkin gue butuh ke suatu tempat yang nggak bisa dijangkau sama transportasi umum. Jadi itu sih alasan gue pakai pribadi. Iya. Terus banyakin relasi, ngepanit, organisasi, UKMJ atau fokus akademik aja deh. Karena gue berasal dari SMA yang sedikit masuk ITB, gue lebih milih banyakin relasi. Karena menurut gue relasi itu penting banget. Terutama pas TPB ya. TPB itu istilahnya kayak kita baru masuk ke tempat baru, jelas kita butuh lingkungan gitu yang bikin nyaman.
Jadi salah satunya adalah relasi. Tapi kalau misalnya udah jurusan lebih ke arah bakal lebih gampang lah nyari relasinya, karena pasti misalnya antar himpunan dan lain-lain. Kalau aku mau fokus akademik juga takutnya kayak tetap flop gitu ya. Jadi daripada nggak ikut ngepanit tapi akademik tetap flop, jadi mending ikut ngepanit kayak gitu. Jadi biar tetap dapat relasi juga, dan emang TPB itu penting banget buat dapat relasi karena kan baru masuk ibaratnya ke tempat baru, dan kita mending ngumpulin dari awal gitu biar ke belakangnya tuh biar lebih gampang gitu kalau udah dapat banyak kenalan kayak gitu. Makan di kantin atau di luar kampus? Makan di kantin atau di luar kampus? Tergantung menurut gua. Ngincernya anak luar kampus apa dalam kampus? Sama kalau ngejar kan kita kadang full gitu jadwalnya seharian. Ya mendingan di dalam kampus sih, walaupun agak-agak price sedikit. Pinter-pinter milih aja, jangan yang di labtek itu. Sumpah itu mahal banget. Kalau gue sih, kalau misalnya setuju sih, kalau misalnya setelah ini masih ada kelas lagi ya makan di kantin di dalam kampus ya. Tapi kalau misalnya udah nggak ada kelas lagi sih, biasanya makan keluar ya. Gitu. Oke. Selanjutnya ada paling malam di kampus sampai jam berapa? Kalau gua pernah nggak balik. Waktu itu acara OSKM. Sebenarnya balik sih. Jadi kayak jam 12 itu jam 12 malam balik. Tapi habis itu cuma beres-beres doang gitu loh di rumah. Habis itu jam 1 tuh udah di kampus lagi. Dan gua tidurnya di kampus. Kalau aku sebenarnya gak pernah semalam itu, paling malam jam 12 karena kan pulang pergi, jadi kayak di jalan takut kenapa-kenapa, dan pastinya kalau misalnya terlalu malam nyampe rumah ujungnya nggak dibukain. bawa kunci sendiri. Ya kadang sih udah nyakuin sih kunci di sepatu sih di luar, jadi kayak pas dikunciin diem-diem bisa ngebuka kayak gitu. Lanjut. Aduh. Jam tidur biasanya paling malam jam berapa? Jawab duluan dah. Kalau gue sih paling malam pernah jam 3 sih, itu juga karena ya biasalah SKS ya, jadi jangan SKS guys. Oke. Ya, katanya. Kalau gua karena gimana ya? Gua mikirin akademik banget sih orangnya. Jadi iya jam paling malam tuh bahkan pernah nggak tidur waktu TPB. Soalnya ya biasa belajar. Niatnya doang lama tuh. Belajarnya bikin cheat doang. Easy. Udah jangan diikutin. Mau praktikum tapi jurnal belum selesai, masuk aja atau bolos deh? Gimana Kak? Kalau by experience mau praktikum tuh kayak waktu itu gue pernah ngajain 18 halaman. Nah itu baru dikerjain jam 12 malam. Nah besoknya praktikum gue masukin aja, paksain aja meskipun belum kelar, daripada bolos ntar takutnya disangka apa-apa, terus kayak meskipun agak kayak kelihatan ngangong-ngangong tapi nggak apa-apa, dicoba aja dulu, paling juga ngulang gitu. Oke. Lu gimana? Kalau gue mungkin tetap masuk aja ya, soalnya kayak daripada bilangnya sakit itu susulan kayak males aja gitu. Ya. Outfit ngampus penting atau enggak sih? Outfit ngampus. Gue dulu. Oh boleh. Penting banget. Ingat di awal. Mau ngincar kan anak kampus kan. Outfit penting dong. Biar tertarik gitu. Setuju. Itu dia. Setuju, menurut gue juga penting sih. Dan tapi jangan cuma gaya doang guys. Yang penting nyaman juga ya. Karena kita kelas sampai malam. Nah, iya. Percuma kan nggak ngincer cewek ininya baret, pakai Dokmart. Betul. Nonton. Kelas kosong di jam nanggung, pulang atau nunggu di kampus? Gimana? Kelas kosong. Kelas kosong di jam nanggung. Oh, pulang atau nunggu di kampus. Siapa dulu nih? Oh ya. Kalau gua mendingan nunggu di kampus. Kalau ada teman, kalau nggak ada teman pulang. Gitu bener. Itu karena soalnya kalau di kampus kayak sendirian tuh kayak orang aneh gitu loh. Takutnya kayak ini orang kenapa sendiri gitu kan. Jadi kan pulang. Kalau kosannya deket ya, kalau jauh ya mendingan nunggu aja deh, nggak apa-apa. Kalau nanggung beberapa jam doang. Gitu.
Oke, kalau gue sih mending nunggu soalnya gue tim PP, jadi kayak kalau misalnya gitu mending tidur di perpus atau tidur di Salman. Wih, Masya Allah. Udah sholat, tidur. Ya sholat dulu kayak gitu minimal duha lah. Wih, Tubes versus praktikum, mending mana? Kalau aku mending praktikum ya, karena kalau tubes udah beban, teman-temannya juga pada beban. Tubes versus praktikum. Praktikum seru sih. Kan biar sekelompok ada ceweknya itu ya. Udah jangan Iya, situ dulu. seminggu pernah cabut atau skip kelas berapa kali paling banyak? Plus alasan, wah. Lu dah. Berapa kali ya? Kalau ditanya berapa kali nggak tahu, tapi kayak seling-seling gitu kayak misal kayak Senin masuk, Selasa enggak, Rabu masuk, Selasa, Rabu, Kamis enggak. Kayak gitu soalnya gimana dosen sama gimana matkul melihat situasi dan keadaan. Kayak gitu. Alasannya kenapa ya itu? Alasannya gimana matkulnya kalau santai nggak apa-apa kita refreshing healing dulu. Oh, kalau sorry. Hei, gimana sih? Lupa dulu pernah cabut. Kalau cabut atau skip kelas biasanya kalau kayak matkul yang cuma sejam atau misalnya kayak dosennya cuma baca PPT gitu, misalnya bisa dipikirin kayak ini mah materinya masih bisa dikejar sendiri gitu, ya udah sih mending skip aja gitu, tidur di perpus ya kan. Ini bakal ditanyain dosen nggak sih? Ditandain nggak sih? Enggak lah. Oh ya. Nyicil versus SKS. Waduh. Dulu ya. Sok, silakan. Pastinya SKS dong. Soalnya gini, misal dikasih tugas, deadline jam 12 malam. Ini baru jam 6 nih. Santai, masih jam 6. Lihat jam, santai masih jam 9. Nyicil deh jam 10 nih. Nanti lah main dulu. Udah 11.30 baru gua kerjain. Parah lah, tapi jangan diikutin, sumpah. Capek SKS tuh. Gimana? Gue juga SKS sih, karena biasanya kalau kita kepepet tuh jadi lancar nggak sih? Iya. Jadi kayak Seseorang harus kepepet. Biasanya lebih bagus Iya, hasilnya. betul. Jadi kayak lebih otaknya tuh lebih nyalir gitu. Bener. Pacaran satu fakultas atau jurusan, yay or nay? Kalau aku yay sih, soalnya aku tipe yang harus bareng gitu. Jadi nggak bisa yang jauh-jauh gitu. Soalnya kalau misalnya jauh-jauh, takutnya di sini ada cabang gitu. Gitu. Kan untuk mencegah itu gitu, lebih baik yang lagi bersama aja gitu, yang lagi bareng-bareng kayak gitu. Atau mending gak usah sama sekali kayak gitu. Oh, berarti lu Maksudnya kalau ada di luar gitu, lagi di satu luar. fakultas atau jurusan atau enggak mending gak sama sekali gitu. Iya benar. Kalau gua karena gua dari fakultas FTTM, fakultas teman tapi mesra, jadi gua nggak mau satu fakultas karena ya seperti lihat sebelumnya sangat buaya. Jadi gua lebih baik pilih yang lain, tapi tetap di ITB karena kalau misalnya pilih universitas lain susah banget untuk cari waktu irisannya gitu, waktu barengnya. Dan pasti kesibukan ITB itu emang gak bisa dimengerti sama semua orang yang non ITB. Iya setuju. Pesan-pesan buat Silahkan Kak. Kesan-pesan selama perkuliahan. Ini saran buat yang masih TPB, itu maksimalin karena di TPB itu kalian dapat basicnya buat mempelajari matkul kalian di jurusan nanti. Kebenaran kami tuh online TPB-nya. Jadi pas jurusan merhatiin pun nggak masuk. Jadi malas merhatiinnya. Jadi maksimalin lah TPB-nya. Kalau dari aku kesannya itu benar-benar campur aduk banget, ada senangnya, ada sedihnya, ada sedih seneng. Jadi terus kalau pesannya ya jalanin aja gitu kan, setahun juga nanti udah berlalu kayak gitu. Jadi ya jalanin aja lah. Buat kalian semua jangan lupa nonton What Happened Parawis episode selanjutnya di mana? Di sosial media Parade Wisuda ITB. Ya, dadah. Jangan lupa ya. Wajib nonton deh. Udah capek jauh.